Saya melakukan uji kompetensi program profesi pendidikan guru profesional dalam jabatan tahun 2023 pada LPTK Unpam. Terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak ya. Pagi. Ya, hari ini kita belajar IPS pada pembelajaran yang di semester 2. Khususnya IPS di bab 3, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian pada metode project based learning. Ya, untuk memulai pembelajaran terlebih dulu kita mulai dengan dibuka dengan doa ya. Silakan. Ada yang memimpin doa? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, mari kita lanjutkan dengan presensi ya. Bapak akan melakukan presensi untuk kehadiran hari ini. Angel Iren sakit ya? Sakit. Angel Beatrix hadir. Brigita hadir ya. Daniel Hadir. Esther Claudia Hadir. Felicia Kalista Hadir. Janis nggak hadir ya? Janis nggak hadir. Jerry nggak hadir juga. Jerry nggak. Jonathan hadir. Reva oh, ya. Renata nggak hadir. Sakit ya? Rosi izin. Sophie hadir. Sydney dan Pelan oh nggak hadir. Hadir. Sakit. Didiam Jadi sakit. oh Didiam dari jam pertama tadi ya? Iya. Oke, terima kasih atas sesinya. Pelajaran kita tentang keunggulan, coba dibuka bab 3. Bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang serta pengaruhnya terhadap peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kita sudah belajar juga tentang pelaku ekonomi. Ya, siapa yang tahu tentang peran ekonomi? Peran ekonomi kan kalau tidak salah ada 3 atau 4 ya? Berapa? 4 ya? Coba sebutkan pelaku ekonomi itu. 4 pelaku ekonomi. Ya, boleh. Daniel. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan sama rumah tangga luar negeri. Ya, itu ada 4 ya. Pelaku ekonomi itu ada 4, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, konsumsi yang kita makan itu namanya rumah tangga keluarga. Yang kedua adalah rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan itu si produsen skala besar. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Ya, karena semua yang menaungi tentang undang-undang, pengaturan konsumsi, sembako, ekspor impor, terutama dalam hal kebijakan. Nah, berikutnya yang keempat adalah rumah tangga pemerintah atau rumah tangga luar negeri, yaitu kaitannya sama ekspor dan impor yang berkaitan sama pendapatan negara atau devisa pemerintah. Gitu. Ingat ya, ada 4 ya. Oke, Bapak juga akan menayangkan slide tentang yang bab 3 ini
tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Boleh diperhatikan sambil disimak ya. Kita belajar IPS kelas 8. Nah, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Jadi lebih ke arah yang lebih luas lagi. Ya, tujuan pembelajaran itu ada 4 ya. Sambil baca, dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Peran pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi yang tadi disebutkan si Daniel ada 4 ya. Nah, berikutnya yang kedua, dapat dituntutan untuk kita dapat mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya khususnya di Indonesia dan di ASEAN. Kalau di ASEAN khususnya budaya ya, apalagi tentang ekonomi, tentang makanan. Kalau yang digambar itu tentang mungkin kapal ya, diangkut, tentang kegiatan ekspor dan impor. Ini masih pengangkutan dalam skala besar. Kalau pengangkutan ekspor impor skala besar itu adalah lewat laut rata-rata, karena rata-rata muatannya terlalu berat ya. Oke, bakal lanjut ya. Tujuan pembelajaran yang ketiga berikutnya dapat menganalisis perdagangan antar daerah ataupun antar pulau serta perdagangan internasional. Karena keterbatasan antar wilayah itu pasti mempunyai produk yang berbeda. Kemudian berikutnya dapat juga menjelaskan pendistribusian kembali antara pendapatan nasional dikembalikan kepada masyarakat ataupun kepada rakyat, namanya redistribusi pengembalian. Jadi pemerintah menerima, dikembalikan lagi kepada rakyat, yaitu untuk kemakmuran bersama sesuai dengan Pancasila. Ya, khususnya sila keberapa? Yang gambar padi dan kapas? Kelima. Tujuan pembelajaran sudah ya, keempat, mulai dari keunggulan dan keterbatasan antar ruang pelaku ekonomi sampai dengan redistribusi. Ya, Bapak lanjut halaman berikutnya. Ini tentang kontainer, tentang kegiatan ekspor dan impor. Baru berikutnya itu ada pasar tradisional, di mana perdagangan mungkin berlangsung di pasar, kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang, lokasi, serta tempat yang menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Pasti. Contohnya yang secara gampang ya. Coba misalnya di Jakarta ini, kita kan butuh cabai ya. Sedangkan cabai itu asalnya dari daerah Jawa Tengah, tapi terutama Brebes, cabai, bawang merah. Sedangkan di Jakarta kan tidak ada petani. Nah, itu salah satunya. Makanya kebutuhan antar ruang itu pasti berbeda dan saling membutuhkan. Karena permintaan dan kebutuhan itu terutama antar wilayah itu sangat-sangat boleh dibilang diperhatikan. Apalagi kalau sekarang kita belajar ini ya, rata-rata ingin jadi pebisnis, rata-rata ingin jadi pedagang, tapi tidak ada yang cita-citanya menjadi petani. Bener nggak? Nah, karena dari manapun juga, sebanyak apapun yang uang kita miliki, kalau tidak ada petani, kita nggak bisa makan. Nah, itu profesi-profesi di Indonesia, terutama menjelang Lebaran, menjelang Natal, Tahun Baru, ataupun Imlek, itu bahan-bahan sembako atau kebutuhan pokok itu biasanya harganya boleh dibilang tinggi atau harganya melambung tinggi. Oke, ya, kebutuhan pokok ya, terutama pangan.
Oke, kalau sandang beda ya. Oke, Bapak lanjut ya. Yang slide yang ketiga. Ini dari keunggulan yang berikutnya. Keunggulan dari keterbatasan antara ruang dalam permintaan dan penawaran. Wilayah di Indonesia, kekayaan sumber daya alam, keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Contohnya juga antara Indonesia bagian barat sama Indonesia bagian timur. Kalau Indonesia misalnya dibelah jadi dua gitu, dari suhu udara sampai dengan boleh dibilang apa? Iklimnya pun cuaca pasti berbeda. Yang bagian timur juga memerlukan keunggulan wilayah barat, sebaliknya yang barat juga selalu ingin yang berpenghasilan, jadi saling membutuhkan gitu ya. Seperti misalnya yang sini anak-anak muda pengen bio, padahal itu bahan bakunya banyakkan dari Indonesia Timur. Indonesia Barat sebaliknya gitu juga. Kebutuhan pangan terutama sembako itu rata-rata dari Indonesia bagian barat, karena di Indonesia bagian barat itu cenderung udaranya dingin sampai dengan sumber dayanya pertanian itu banyak, kebun teh. Tapi kalau di timur Indonesia itu tidak ada kebun teh yang terjadi. Oke, sudah paham ya sampai sini ya? Paham ya? Oke. Bapak lanjutkan slide yang keempat. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Berikutnya, pengertian pelaku ekonomi. Itu adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Kalau di situ ada namanya bank, itu berarti pelaku ekonomi dari segi pelaku ekonomi yang keberapa? Pemerintah ya. Yang ketiga kan, rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Oke, sampai sini paham ya? Itu pemerintah yang punya Bank Rakyat Indonesia dalam gambar simulasinya. Nanti di SMK lebih mendalam lagi. Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dapat menjadi tiga. Ada produsen, ada distributor, dan ada konsumen. Kalau dalam produsen itu skalanya produksi yang skala besar. Kalau distributor itu adalah ampas, mobil-mobil box, itu distribusi ataupun distributor, itu skala besar. Atau pedagang retail yang besar itu namanya distributor. Jadi saling keterkaitan antara produsen, distributor, dan konsumen. Kalau konsumen kita ya, kita yang langsung memakan ataupun langsung mengkonsumsi, itu disebut dengan konsumen. Oke ya, ini pengertian pelaku ekonomi yang kedua. Oke, berikutnya. Nah, kalau sini lebih condong lagi, lebih digambarkan lagi memakai mana peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Itu dibagi 4 tuh yang disampaikan di pertama tadi, utama tangga keluarga, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke ya. Selanjutnya Bapak lanjutkan, yaitu pelaku ekonomi ada 4 tentang rumah tangga keluarga sampai dengan masyarakat luar negeri. Ya, kemudian yang keempat, permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Apalagi di era sekarang melalui JJ atau melalui WhatsApp ataupun yang sekarang dengan marketing online ya. Nah, itu penggunaan teknologi itu sangat menjanjikan. Itu perbandingan dengan harga secara cepat, mungkin lebih murah. Ada yang tahu lagi keunggulannya selain yang tertera di situ? Informasi produk jelas, mungkin ada followernya, ada ratingnya, boleh. Apa lagi? Ada bisa yang menyebutkan slide yang di sini. Keunggulan dari penggunaan teknologi dalam permintaan dan penawaran. Selain yang tertera di layar kita. Jadi di sini apa? Sangat membantu ya. Membantu dalam hal pemesanan, mendapatkan produk,
mungkin pengiriman secara cepat tanpa resiko kita membuang waktu, tenaga, ya. Jadi sekarang penggunaan teknologi sangat boleh dibilang menguntungkan, terutama bagi konsumen. Oke, sampai di sini jelas ya? Oke, Bapak lanjutkan sekarang. Jadi pengaruh yang berikutnya, interaksi antar ruang terhadap ekonomi di Indonesia dan ASEAN itu ada 3. Pertama, kita mengambil sisi positifnya ya. Kalau antar negara itu terutama apa di Indonesia kan sekarang banyak tenaga-tenaga yang profesional, jadi sangat-sangat dibutuhkan. Profesional akan mudah bergerak antar negara karena kalau kita mempunyai skill yang tinggi tentunya akan mendukung, karena kita boleh dibilang masih di umur yang apa kita namanya? Di umur yang produktif. Jadi di usia kerja, kalau kalian setelah lulus SMA, SMK itu, ya. Jadi usia produktif, usia kerja. Jadi profesionalisme itu selalu dituntut untuk mudah, apalagi kita menguasai bahasa apa luar negeri. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Prancis, atau bahasa lain untuk skill kita menambah wawasan kita. Tentunya kita mudah bergaul, kaya akan ilmu. Nah, itu tantangan ke depan. Ya, sekarang Bapak akan tunjukkan video untuk nantinya ada tugas LKS biar kalian lebih memahami tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, tentang pelaku ekonomi dan perekonomian. Nanti biar kalian lebih memahami untuk mengerjakan tugas LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, apa kabar semuanya? Sekarang kita ketemu dalam pertemuan pertama di kelas 8 semester genap, dan kita akan membahas tentang materi PS, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan. Waktu kelas 7 kita sudah mempelajari tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Setiap daerah memiliki keunggulan potensi sumber daya alam yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Memiliki tanah vulkanik yang sangat subur, sehingga tanah di wilayah Jawa Barat sangat cocok untuk tanaman padi, sayuran dan teh. Padi, sayuran dan teh merupakan keunggulan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat. Namun, tanah vulkanik di wilayah Jawa Barat kurang cocok untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, ataupun kopi. Sehingga kelapa sawit, karet, maupun kopi bukan keunggulan atau merupakan keterbatasan Jawa Barat. Selanjutnya kita bandingkan dengan Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki tanah yang lebih terjal dibandingkan dengan Pulau Jawa. Tanah di Pulau Sumatera sangat cocok untuk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi, namun kurang cocok untuk tanaman pertanian seperti padi, sayuran, dan teh. Teknologi sangat diperlukan untuk mendukung pengolahan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah. Misalnya di Jawa Barat, teknologi yang cocok dikembangkan di wilayah Jawa Barat adalah teknologi pengolahan makanan seperti pabrik tepung, pabrik mie instan, pabrik roti, ataupun pabrik pengemasan sayur-sayuran. Sementara teknologi yang dikembangkan di wilayah Sumatera adalah teknologi pengolahan hasil perkebunan seperti teknologi
menjadi sebuah penamaran, dan apabila masyarakat Sumatera sudah terpenuhi akan dijual ke luar wilayah. Sementara keterbatasannya beras, tepung instan, sayuran dan teh, masyarakat Sumatera membutuhkan, maka akan menjadi sebuah permintaan. Dan apabila kita mengumpulkan keunggulan dan keterbatasan antara kedua wilayah tersebut, maka Jawa Barat dan Sumatera memungkinkan terjadi perdagangan. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sini lebih jelas lagi ya dengan video-video yang sudah kita saksikan, yaitu tentang keunggulan antar wilayah Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat. Jadi antara wilayah itu adalah saling ketergantungan, terutama dari segi komoditi, keanekaragaman potensi, khususnya bidang ekonomi. Kalau yang di Sumatera tadi keunggulan ya, karet, apalagi kopi, goreng, ya, minyak goreng khususnya dari sawit yang kita nikmati, boleh dibilang sehari-hari. Sekarang Bapak akan mengasih tugas tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang yang berbeda terhadap peran pelaku ekonomi. Oke, silakan dikerjakan. Nanti sambil ini tugas mandiri ya, yang Bapak bagikan. Nanti kasih nama ya, atasnya kasih nama. Ya, silakan kalian kerjakan dengan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan uraian tulisannya secara jelas dan tepat. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan perintah. Bisa kan? Ya, kamu. Boleh dikumpulkan yang tadi yang sudah dikerjakan? ya, Ya, sudah dikasih nama ya? ya. Sudah dikasih nama. Oke, Bapak ambil sambil nanti Bapak koreksi. Ya. 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 Coba Bapak ingin tahu, coba siapa yang bisa menyebutkan pelaku ekonomi yang Bapak sebutkan tadi ada 4 ya? Pelaku ekonomi. Ya. Oke, Sophie silakan. Rumah tangga keluarga,
Yang pertama itu rumah tangga perusahaan, ya rumah tangga perusahaan. rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Ya, oke, betul sekali. Betul sekali. Oke, terima kasih Sofi. Itu tadi peran pelaku ekonomi ada 4. Rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Sudah kalian kerjakan tadi 5 soal, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif itu sudah terjawab. Ya, yaitu tentang tadi peran pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi ada 4 sudah terjawab. Juga ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional dengan tujuan mengurangi kemiskinan. Ya, itu kalau dikaitkan sama sila ke-5 ya, yang simbolnya padi dan kapas. Di Indonesia itu alangkah baiknya adil dan merata, itu juga sudah terjawab. Pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa, ini jawaban sudah. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan redistribusi pendapatan yang dapat dilakukan. Salah satu instrumen yang berpengaruh langsung dalam redistribusi pendapatan adalah penerapan pajak. Penghasilan progresif hasil dari pajak dapat digunakan untuk pelaksanaan program yang dirancang untuk membantu warga masyarakat. Ya, contohnya juga kalau kalian belanja di Alfamart, Indomart itu juga mendapatkan namanya stok kan? Itu ada tulisannya PPN, yaitu adalah ada yang tahu? Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Jadi secara tidak langsung kita berkontribusi untuk salah satunya itu tadi pendistribusian pendapatan nasional dengan tujuan mengurangi kemiskinan. Jadi kita belanja pun itu dikenakan pajak, tapi pajak itu dikembalikan lagi kepada masyarakat gunanya untuk pendistribusi. Apa yang kalian ketahui tentang keunggulan wilayah di Jawa Barat? Ada yang bisa menyebutkan? Saya Pak, Ya, silakan. ada instan, Ya, mie instan, ada sayuran, sayur-sayuran, sama teh. oke. Tepuk tangan untuk si Daniel. Baru selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, keunggulan wilayah Sumatera tentang komoditi yang dihasilkan dari wilayah Sumatera. Ada yang bisa jawab? Iya, boleh. Kopi, karet, minyak sawit. Oke, tepuk tangan untuk Oke. Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi sosial, budaya di Indonesia dan di negara ASEAN pada khususnya ya. Itu di pertemuan minggu depan. Tolong disiapkan, nanti Bapak akan share linknya beserta bahan. Mudah-mudahan kalian sudah bisa belajar dulu, jadi nanti lebih gampang waktunya untuk pertemuan yang akan datang. Oke ya? Terima kasih. Selamat siang. Kita akhiri dengan doa. Pelajaran hari ini sudah selesai. Oke, terima kasih ya. Boleh kita tutup dengan doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Salam Maria. Salam Maria, berdoa Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat siang. Terima kasih ya. Belajar lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Esther, Beatrice.